Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji matan takrib dan kita mulai memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang al-aqdiyah wa syahadat, yaitu tentang peradilan dan juga saksi dalam pengadilan. Ya, hubungannya tentang pengadilan. Nah, mungkin kita nanti membaca sebagian pasalnya saja, enggak kita baca semua. Ya, mungkin agak panjang, tapi enggak apa. Wajan saja. Bismillah. Ta'ala kitabul aqdiyati, kitab peradilan, wasyahadati, dan persaksian. Wala yajuzu, dan tidaklah boleh an yaliyal qada'a, an yaliyal menjabat, dan tidaklah boleh menjabat sebagai hakim illa kecuali manistakmalat, orang yang sempurna fihi dalamnya 15 setelah bagi sifat 15 sifat. Al-Islamu, Islam, wal bulughu, dan balik, wal aqlu, dan berakal, wal hurriyatu, dan merdeka, wal dhukuratu, laki-laki, wal adalatu, adil, wa ma'rifatu ahkamil kitabi, dan mengetahui hukum-hukum Alkitab, wa sunnati, dan sunnah, wa ma'rifatul ijma'i, dan mengetahui ijma', wa ma'rifatul ikhtilafi, dan mengetahui perselisihan, wa ma'rifatu turuqi, wa ma'rifatu, dan mengetahui turukil ijtihadi, jalan ijtihad, wa ma'rifatu, dan mengetahui tarafin min lisanil Arab, sisi dari lisan Arab. Ya. Wa ma'rifatu tafsiri, dan mengetahui tafsir kitabillahi, tafsir kitab Allah Ta'ala, wa yakuna, dan dia adalah sami'an, orang yang mendengar, wa yakuna basiran, dan dia adalah orang yang bisa melihat, wa yakuna katiban, dan dia adalah orang yang bisa menulis, wa yakuna mustaiqilan, dan dia adalah orang yang mustaiqilan, tidak lalai. Mustaiqilan ya, tidak lalai. Tidak lalai. Wa yustahabbu, dan disunahkan, dianjurkan ya. Dan dianjurkan ayyajlisa, untuk duduk fi wasatil baladi, di tengah kota. Ya. Fi maudhi'in, di dalam tempat, barizin, yang tampak. Yang tampak binasi, oleh manusia, wala, dan tidak hajibah, tidak ada penjaga, dan tidak ada penjaga lahu baginya, wala, dan tidak yaq'udu, duduk. Iya, duduk. Yaq'udu, duduk, lil qada'i, untuk hakim, fil masjid, di masjid, dalam masjid. Wa yusawwi, dan menyamakan. Ya, menyamakan. Dan menyamakan bainal khasmaini, antara dua orang yang bersengketa, fi salasati, pada 3 asya hal, fil majlisi, dalam majelis, dalam tempat duduk, dalam majelis, wal lafzi, dan dalam dan lafaz dan ucapan, wal lahzi, dan perhatian. Sana bunda. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyaqbalal hadiyata, untuk menerima hadiah, min ahli amalih, dari orang yang dari orang yang berada di wilayahnya. Baik, sampai situ saja. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan lain, insyaallah. Baik. Maka pembahasan kita kali ini adalah tentang al-qadha wa syahadat. Al-aqdiyah. Al-aqdiyah jamak dari qadha. Ya. Jamak dari qadha, yaitu peradilan, pengadilan. Ya, cara mudahnya seperti itu. Adapun syahadat jelas jamak dari syahadah. Syahadah ya persaksian. Syahadah ya persaksian.
Maka di pembahasan kali ini Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, beliau akan membahas untuk kita tentang masalah fikih yang berhubungan dengan pengadilan, hakim dan proses dalam memutuskan hukum. Ya. Perlu kita ketahui ada dua istilah di sini. Ada dua istilah ini. Ada istilahnya al-qadha, ada istilahnya al-ifta. Qadha itu pengadilan. Ifta itu fatwa. Perlu kita bedakan. Ada qadha, ada fatwa atau ifta. Kalau qadha ini sifatnya mulzim. Mulzim itu apa ya? Wajib dipatuhi. Ya, wajib dipatuhi. Sedangkan ifta itu tidak memiliki sifat mulzim, tapi memiliki sifat irsyad saja, yaitu mengarahkan. Ya. Maksudnya nih, gampangannya gini. Kalau misalkan ada satu perkara, kemudian pengadilan mengatakan hal ini hukumnya semacam ini, ya. Misalkan dimenangkan oleh fulan, misalkan. Maka kalau qadha ini sudah nggak bisa dianulir lagi. Maksudnya nggak bisa dianulir, nggak bisa diganggu gugat, dan yang bertanya dan yang ada sangkut pautnya tentang masalah hukum tadi harus melaksanakan sesuai hukum yang diputuskan. Ya, kalau tidak melaksanakan bisa jadi kena hukuman. Tapi kalau fatwa, ifta itu sifatnya anak irsyad. Irsyad itu mengarahkan, ya, mengarahkan. Ya, misalkan kayak, ya ifta namanya orang tanya dijawab. Gitu. Tanya ya dijawab. Ampun. Baik. Maka di sini qala musannif rahimahullah kitabul aqdiyati wasyahadat. Kitab, maksudnya kitab ya, pembahasan tentang pengadilan dan juga saksi. Beliau mengatakan wala yajuzu, dan tidak dibolehkan an yaliyal qadha, menduduki posisi pengadilan, maksudnya apa tadi tak terjemahkan? Menjabat dalam pengadilan, maksudnya menjabat sebagai hakim. Illa, kecuali man, orang yang istakmalat, sempurna fihi, pada diri orang itu, khamsa asyrata, 15 khoslatan, sifat. Maka di sini beliau mengawali pembahasan ini dengan syarat orang yang jadi hakim. Syarat orang yang jadi hakim. Ini perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua orang layak untuk menjadi hakim. Tidak semua orang layak menjadi hakim. Dan kalau misalkan ada orang yang dia tidak layak menjadi hakim karena mungkin tidak terpenuhi syaratnya, kemudian dia kok menjadi hakim, maka bisa jadi ketika dia memutuskan tidak dianggap mulzim. Maksudnya tidak dianggap sebenarnya. Dalam artian kalau misalkan hasil keputusannya nanti sampai menghilangkan nyawa orang atau sampai menghilangkan harta orang, maka dia harus bertanggung jawab. Kecuali dalam beberapa kondisi, misalkan karena di situ sudah nggak ada orang lagi, sedangkan harus ada hakim untuk memutuskan perkara. Itu beda halnya. Baik. Nah, beliau menyebutkan ada 15 syarat orang jadi hakim. Yang pertama, qala al-Islam, Islam. Maka tidak sah orang kafir jadi hakim. Tidak sah orang kafir jadi hakim. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau yang bersengketa orang kafir? Kalau yang bersengketa orang kafir, selama itu di wilayah kaum muslimin, maka yang jadi hakim harus kaum muslimin.
Ya, jadi nggak boleh orang kafir jadi hakim. Ya, selama di wilayah kaum muslimin. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal bulughu dan balik. Kemudian wal aqlu dan berakal. Jelas balik berakal berarti orang anak yang belum balik maka boleh jadi hakim. Jelas kau oleh. Ya. Berakal maka orang yang tidak berakal, orang gila tidak boleh jadi hakim. Ya. Baik. Kemudian berikutnya wal hurriyatu dan dia orang merdeka. Maka budak nggak boleh jadi hakim. Budak nggak boleh jadi hakim. Kenapa? Karena namanya budak, jenengnya budak. Pasti kan dia harus khidmat kepada tuannya. Nah kalau nggak pas ono kasus terus tiba-tiba dipanggil tuannya bagaimana? Kan repot. Wadzukuriyatu dan dia laki-laki. Maka hakim kalau dalam fikih Islam nggak boleh perempuan. Dan yang jadi masalah sekarang ini banyak hakim perempuan. Ya. Nah ini bagaimana kalau hakimnya hakim perempuan? Apakah hukumnya dianggap? Hukumnya dianggap. Cuma dia berdosa. Selama masih memungkinkan ada hakim laki-laki. Ya. Maka nggak boleh hakim perempuan sebenarnya dalam aturan Islam. Cuma negara kita kan nggak mengikuti aturan fikih ini gitu ya. Malah aturan Londo ya. Kemudian berikutnya wal adalatu dan dia adil. Adil maksudnya apa? Adil itu bukan orang fasik. Adil maksudnya apa? Bukan orang fasik. Maka orang fasik secara asal dia tidak boleh jadi hakim. Orang fasik tidak boleh jadi hakim. Ya. Fasik apa? Fasik itu yang dia pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu fasik. Jadi dia nggak pernah sholat terus jadi hakim. Sebenarnya nggak boleh secara hukum fikih Islam ya, nggak boleh. Ya, atau dia memiliki usaha ribawi misalkan, kemudian jadi hakim, makanya nggak boleh. Ya. Misalkan kredit, tapi kredit sing mana misalkan berbunga, maka ini sebenarnya nggak boleh. Ya. Baik. Terus kemudian wa ma'rifatu ahkamil kitabi dan mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah ya. Maksudnya apa? Mengetahui ayat-ayat fikih. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, apakah dipersyaratkan hafal? Enggak harus hafal. Yang penting dia punya rujukan referensi dan dia tahu kemana mau merujuk. Masalah ini mau dirujuk kemana? Masalah ini mau dirujuk kemana? Dia tahu. Nggak harus hafal. Ya. Yang penting tahu. Kemudian beliau mengatakan wa ma'rifatul ijma'i dan mengetahui ijma'. Wal ikhtilafi dan perbedaan pendapat. Ini harus penting. Harus tahu, penting karena mengapa demikian? Kalau misalkan ada orang yang nggak tahu bahwasanya itu terjadi ijma'. Para fuqaha menyampaikan tidak boleh seseorang memunculkan pendapat yang baru yang menyelisih ijma'. Ini sudah terjadi ijma' di zaman sahabat. Kemudian ada orang baru menyelisih, bikin pendapat baru. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka apa? Maka orang itu harus tahu ijma' dari sahabat, apakah ada ijma' ataukah enggak? Ataukah mungkin ada khilaf di kalangan para sahabat. Makanya termasuk yang harus diketahui adalah asar-asar dari sahabat. Asar-asar dari sahabat. Ya. Itu juga penting, ya. Maka dalam fikih bukan cuma masalah dalilnya Al-Qur'an sunnah saja, tapi juga riwayat-riwayat dari para sahabat. Karena banyak sekali kasus fikih yang dalilnya itu nggak ada Quran sunnah, tapi dalilnya itu qaul sahabat. Dan qaul sahabat ini diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Itu. Baik. Wa ma'rifatu turuqil ijtihadi dan mengetahui tata cara jalan untuk ijtihad. Maksudnya apa? Ya, dia mengetahui bagaimana caranya berijtihad. Kalau misalkan ada dua dalil yang saling bertentangan, ya apa? Memadukannya. Ya, bagaimana dia memadukan, mentarjih dalil bagaimana? Kudu berarti wong iki kudu paham usul. Oke. Ya. Kalau misalkan ada ayat nasikh mansukh,
ayat hadis yang nasih mansuh ya, yang dihapus hukumnya, yang tidak dihapus hukumnya, ini harus tahu. Kemudian beliau mengatakan wa ma'rifatu tarafin, dan mengetahui sebagian kecil atau ujung min lisanil Arab, dari lisan Arab. Maksudnya lisan Arab apa? Tahu bahasa Arab. Maka haram hukumnya jadi hakim dia nggak tahu bahasa Arab. Dan ini yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Ini banyak yang terjadi. Ya mungkin derajatnya mungkin di bawah hakim ya dalam masalah ini. Tapi ya sudah sampai derajat memberikan fatwa, berani menjawab pertanyaan tentang masalah agama. Kemudian juga mungkin memberikan pengajian gitu. Tapi gak iso maca kitab. Ini problem. Jadi problem ya, jadi problem. Ya, dia kalau ngaji apa ya buku terjemahan. Ini sebenarnya agak sedikit apa ya? Jadi problem gitu ya. Hendaknya tidak seperti itu, ya. Maka hendaknya mengetahui bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, i'rabnya ya, nahwunya, sorofnya. Minimal tahulah maksud dari kalamnya itu apa. Minimal seperti itu. Nggak harus yang sampai tinggi gitu ya. Kudu hafal alfiah misalkan. Nggak harus seperti itu. Ini bahasa Arab kok isi baweh gitu. Nggak seperti itu. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan qala wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala, dan mengetahui tafsir dari kitabullah. Ya. Mengetahui tafsir dari kitabullah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum. Karena tadi yang wajib untuk diketahui bagi seorang hakim adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Maka dia nggak wajib tahu ayat-ayat yang berhubungan dengan cerita atau ayat-ayat yang berhubungan dengan selain hukum. Tapi apa ayat yang berhubungan dengan hukum saja. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an yakuna sami'an, dan hendaknya dia itu orang yang mendengar. Ya, orang yang mendengar meskipun pendengarannya agak lemah nggak masalah. Yang penting bisa mendengar. Tapi kalau dia nggak bisa dengar sama sekali, bedek belas, makanya nggak boleh. Ya, mengapa? Ya gimana nanti dia harus mendengarkan kesaksian orang kalau dia nggak bisa dengar. Ya. Kemudian wa an yakuna basiran. Berikutnya, ya, dia harus orang yang bisa melihat. Maka seorang hakim tidak boleh dia buta. Kalau fatwa boleh. Tapi kalau jadi hakim nggak boleh orang buta. Kenapa? Karena hakim itu nanti akan selalu berhubungan dengan persaksian. Persaksian itu ya dari orang. Nah kalau buta gimana dia membedakan? Ya, dia membedakan. Maka harus apa? Orang yang melihat. Ya, orang yang bisa melihat. Baik. Kemudian berikutnya wa an yakuna katiban, dan hendaknya dia orang yang bisa menulis. Dia mengatakan wa an yakuna katiban, hendaknya dia orang yang bisa menulis. Maka ini para ulama, para fuqaha al-fiqh, khususnya mazhab Syafi'i, para pensyarah kitab Matan Takrib itu mengatakan ini pendapat yang dhaif. Jadi nggak dipersyaratkan seorang qadhi atau hakim itu harus bisa nulis. Ya. Meskipun satu pendapat dalam mazhab mengatakan ya harus bisa menulis, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak bisa menulis. Ini perselisihan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi nggak dipersyaratkan. Meskipun sebagian ulama seperti Abu Syuja dalam takribnya mempersyaratkan harus bisa nulis. Alasannya apa? Kok ini pendapat yang dhaif dalam mazhab? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hakim dan beliau nggak bisa nulis. Tapi tahu kalimat, tahu ini, maksudnya tahu ararai. Jadi tinggal apa? Mengimla. Jadi mendikte orang lain. Seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa an yakuna mustaiqidhan. Ya. Dan hendaknya orang itu mustaiqid. Ya. Mustaiqid itu bukan orang yang lalai. Bukan orang yang gampang lalai atau yang semacam itu. Jadi kayak tiba-tiba wongi kayak ndelomong kayak gitu. Nah, hendaknya orang itu selalu fokus terus itu. Dan ini juga pendapat yang didhaifkan oleh banyak dari fuqaha. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Jadi nggak harus orang itu harus fokus terus.
untuk jadi hakim, nggak harus seperti itu. Ya. Bahkan kalau misalkan orang itu ada sisi lalainya juga nggak masalah, namanya manusiawi kan gitu. Meskipun banyak dari para fuqaha Syafi'iyah yang mempersyaratkan ini, tapi ini adalah hal yang dhaif. Kemudian beliau melanjutkan qala, selesai itu semua berarti apa? Syarat-syarat apa? Bagi hakim. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana atau tempat pengadilan ya. Mahkamahnya itu di mana? Qala musannif rahimahullah taala wa yustahabbu, dan dianjurkan an yajlisa, duduk. Siapa yang duduk? Ya, hakim tadi. Yana duduk hakim itu fi wasatil baladi, di tengah kota. Ya, di tengah kota. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua orang yang berada di sisi kota itu bisa menuju tempat hakim itu dengan cara yang sama dan tanpa ada apa istilahnya ya, ada sisi ketidakadilan. Semuanya bisa menuju ke tempat itu. Misalkan di alun-alun, misalkan dekat alun-alun, maka nggak masalah. Ya. Kalau misalkan itu tempatnya kota atau daerah yang besar. Ya, daerah yang besar. Tapi kalau misalkan daerah kecil, makanya mungkin jarak antara batas kota dengan kota yang satu, antara timur dan baratnya cuma beberapa kilometer, maka boleh diletakkan mungkin agak pinggiran, nggak masalah. Ya. Baik, wa istahab an yajlisa fi wasatil baladi, di tengah kota. Fi maudhi'in barizin linnas, di tempat yang tampak bagi manusia. Maka nggak boleh hakim buka pengadilan di panggonnya nyelempit-nyelempit gang-gang jero. Maka sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Memudahkan untuk manusia. Kalau ditaruh seperti itu, orang akan kesulitan. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap pengadilan itu sangat-sangat sering gitu. Maka nggak boleh ditaruh tempat-tempat yang agak nyelempit atau yang semisalnya. Ya. Kemudian berikutnya wala hajibalahu dunahum, dan tidak ada penjaga. Maksudnya penjaga itu kalau zaman dulu itu kan orang yang menduduki satu posisi itu biasanya kan ada pengawalnya gitu ya. Maka bagi seorang hakim tidak boleh dia itu membuat pengawal ketika dia di mahkamah. Kecuali kalau dia sudah keluar dari kantor atau apa, yang silakan pakai pengawal atau apa. Tapi ketika dia duduk di majelis tidak boleh ada pengawal. Ya, kenapa? Ya, karena supaya mempermudah orang untuk segera bisa melaporkan apa yang terjadi. Ya, maka tidak boleh adanya pengawal. Kecuali kalau yang sifatnya dia itu bagian mengatur administrasi, misalkan mengatur antrean, karena mungkin saking banyaknya, ya, maka dia bagian mengatur antrean, maka nggak masalah. Atau mungkin karena memang saking banyaknya kasus di hari itu, sehingga serba ramai, sehingga orang berdesak-desakan harus ada yang ngatur dan menjaga si hakim, maka ini juga boleh. Tapi kalau kondisi normal biasa, maka nggak boleh ada pengawal atau yang semisalnya. Baik. Nah, dalam hadis disebutkan ya, man waliya min umurina syai'an fahtajaba hajabahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang dia bertanggung jawab atas perkara masyarakat, kemudian dia kok ada pengawal yang menutupinya sehingga masyarakat kesulitan untuk langsung mengakses orang tersebut, maka Allah akan menghalanginya pada hari kiamat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala yaq'udu lil qada'i fil masjid, dan tidak boleh duduk untuk melakukan pengadilan di dalam masjid. Maka tidak boleh secara sengaja memutuskan satu hukum di dalam masjid. Maksudnya satu hukum dalam pengadilan ya. Jadi tidak boleh di masjid kemudian masjid aja kayak ngene pengadilan, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kalau misalkan karena dia hakim, pas habis sholat kemudian ada orang lapor misalkan, timbangku suwi-suwi lan pengadilan saiki ae. Kemudian langsung ada 2 orang lapor, pas mungkin duduk di masjid. Kemudian lapor, ya napa Pak niki ngeten-ngeten.
bagaimana keputusannya, kemudian langsung diputuskan hakimnya di masjid habis sholat, nggak masalah. Tapi kalau secara sengaja menjadikan masjid untuk tempat pengadilan nggak boleh. Kenapa? Karena biasanya pengadilan itu rusuh. Wong berak-berok maksudnya, oh bla bla bla. Biasanya seperti itu. Dan hendaknya masjid dijaga dari hal semacam itu. Ya, perselisihan. Dan Nabi SAW pernah juga melakukan pas Nabi di dalamnya di rumah, dari masjid terdengar suara bongo-bongo ya ini. Ternyata didelok ono apa gitu. Iki kalau nagih utang tapi sing ditagih rada ngeyel. Maka Nabi mengatakan pada sahabat, "Ya, kamu gelem nyauri ta gak?" "Nggih, kula sauri." "Ya wis saurono wis, iku cek rame wis selesai. Urusan sudah selesai." Nah, jadi supaya nggak terlalu bising atau apa di masjid. Baik. Kemudian beliau mengatakan wisawi bainal khasmaini, dan menyamakan antara dua orang yang bersengketa. Fi salasati asya, dalam tiga hal. Yang pertama fil majlis, dalam majelisnya, dalam tempat duduk. Maka tidak boleh seorang itu, misalkan si fulan, maksudnya dua orang yang datang A sama B bersengketa. Kemudian karena kita hakimnya itu kenal sama A, oh masya Allah disalami, dilungguhno rada pinggire. Kemudian sing B, oh sampean tangi, monggo. Nah, duduk di depannya, sedangkan yang satu si A duduk di sampingnya, makin nggak boleh. Nah, atau mungkin nggak duduk, tapi ketika A datang berdiri disalami. Misalkan A itu ternyata dulu sempat jadi jeragane misalkan, mau disalami ini. Kemudian duduk. Kemudian yang datang yang B, kemudiannya silakan duduk biasa. Makanya nggak boleh. Harus sama. Ya harus sama. Ya. Kalau berdiri ya berdiri untuk keduanya. Kalau duduk ya duduk untuk keduanya. Dan hendaknya menempatkan pada posisi yang sama. Kecuali kalau itu muslim dan kafir. Dan dhimmi maksudnya ya, kafir dhimmi. Maka boleh. Karena itu pernah terjadi di zamannya sahabat Ali. Di zaman sahabat Ali, qadhinya namanya Qadhi Syurah. Jadi ini Ali, sahabat Ali itu khalifah. Tapi tetap pas sengketa dia nggak bisa memutuskan karena dia bukan hakimnya. Jadi hakimnya wong liya. Jadi sahabat dihakimi wong dudu sahabat. Datang ke Syurah mengadu. Ya, sebelum datang maka datang. Ternyata sahabat Ali itu sengketa sama orang Yahudi. Orang Yahudi. Ketika masuk maka kok disuruh berdiri. Disuruh berdiri kemudian nyalami sahabat Ali. Kemudian yang dimi dibiarkan. Nah, kalau misalkan kemudian ketika mengetahui hal tersebut, ya maka sahabat Ali mengatakan, kalau seandainya musuhku tadi, maksudnya musuh dalam peradilan, musuhku tadi orang Muslim, tidak akan aku biarkan kamu melakukan semacam ini. Tapi soal orang kafir, ya apa-apa. Dan kisahnya masyhur ya, kita sudah tahu kisahnya. Ini ngerti kisahnya? Nggak ngerti. Kisahnya itu sahabat Ali kehilangan baju perang. Ya, baju perang. Terus kok ketok digong Yahudi. Terus itu kelambiku. Maksudnya itu baju perang saya. Maka kata orang Yahudi, "Loh enggak. Ini baju perang saya kok." Ya wis kalau gitu kita lapor ke hakim gitu kata Khalifah Ali. Maka laporlah ke Qadhi Syurah. Maka tentu yang ditanya adalah penuduh. Maka tanya sahabat Ali, jenengan apa keluhannya? Ini baju saya dibawa oleh orang Yahudi ini. Terus kemudian Yahudi, apa benar? Ini baju saya, bukannya baju Ali. Ini dulu di rumah saya. Maka Qadhi Syurah, sahabat Ali jenengan nggak ada saksi? Sahabat Ali, bahkan tuh ya bener caramu ini bener. Tapi aku gak ada saksinya nih. Maka Qadhi Syurah pun berarti ini bajunya punya Yahudi. Maka sahabat Ali kalah. Maka ketika itu si Yahudi mengatakan, model hukum koyok ngene iki, modelnya hukumnya para nabi. Jadi hukum yang semacam ini hukumnya para nabi gitu. Iya, ya wong Yahudi kan pinter asline. Cuma kan ya itu rada dablek banggel kandane. Akhirnya dia masuk Islam. Dan mengatakan, sahabat Ali, iki lo asli nih kelambine jenengan. Ini kembalikan. Ya. Baik. Walaf, dan menyamakan dalam lafaz. Menyamakan dalam lafaz, ya. Nama dia sama muslim ya. Misalkan apa? Misalkan salam, kalau mengucap salam kepada salah satunya harus mengucapkan pada yang lain.
Atau misalkan yang dalam mengucap salam. Misalkan ada 2 orang datang masuk. Yang satunya mengucap salam kepada qadhinya, hakimnya. Maka hakim nggak boleh langsung jawab. Nunggu yang satunya mengucap salam juga. Ya, begitu rincinya, ya. Begitu rincinya fikih Islam itu mengatur supaya benar-benar adil. Ya. Nah, kalau misalkan si satunya nggak mau salam, misalkan A sama B, A ngucap salam, assalamualaikum Pak Hakim. Hakimnya menang dulu, kalau langsung jawab. Nah gimana? Ya ditunggu ya sing B sampai si Hakim salam. Gak ngucap salam, disuruh B ngucap salam. Ngucap salam, dijawab semuanya. Waalaikumsalam. Bagi kamu berdua selamatan. Jadi supaya apa? Benar-benar tidak ada unsur berat sebelah. Ya, makanya jadi hakim itu berat. Makhul, ada seorang tabi'in, muridnya sahabat, mengatakan lau khuyirtu bainal qatli wal qadha lakhtartul qatl. Kalau aku disuruh milih antara aku jadi hakim atau aku dibunuh, aku milih dibunuh. Saking beratnya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu bahkan Imam Abu Hanifah itu dihukum gara-gara nggak mau jadi hakim. Banyak dari para ulama itu nggak mau jadi hakim. Soalnya apa? Berat. Itu memutuskan perkara manusia yang hubungannya itu kalau nggak darah, harta. Nah, kalau kan bahaya. Misalkan salah hukum nyawane wong. Salah hukum nyawane wong gimana ya? Ya. Tapi kalau misalkan benar ya dia dapat pahala yang besar. Pahala yang besar. Makanya ya Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis ya, al-qudatu tsalatsa ya. Ithnani finnar wa wahid fil jannah. Hakim itu ada 3. Sing loro nang neraka, sing siji tok nang surga. Hakim yang di surga itu apa? Hakim yang memang dia punya kelayakan jadi hakim, memenuhi syarat, dan dia memberikan putusan sesuai dengan ilmunya, maka dia di surga. Hakim yang satunya, yang di neraka yang satu, dia layak jadi hakim, memenuhi syarat, tapi dia memutuskan putusannya tidak sesuai dengan ilmunya. Dia melakukan kezaliman, di neraka dia, disuap, karena mungkin kenalannya sendiri, orang teman dekatnya atau apa. Yang ketiga, orang itu gak layak jadi hakim, terus dia maksa jadi hakim, akhirnya dia memberikan putusan, maka dia juga neraka. Maka dia juga di neraka. Dan yang ketiga, walahdi, dan menyamakan dalam lahat. Lahat itu perhatian. Maka nggak boleh hakim itu cuma fokus pada satu orang saja. Ketika ngomong harus gantian. Mana apa keluhanmu? Ya, siapa yang ngomong dulu? Ini misalkan, oh ya wes, apa keluhanmu? Ganti apa? Apa namanya? Apakah benar yang diomongkan fulan bla 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 bla? Oh nggak benar gini. Kamu ada saksi? Oh ada saksi saya. Ya, silakan didatangkan. Oh nggak bisa datang sekarang, datangnya besok. Oh ya sudah. Kalau gitu kasus kamu ditunda, besok datangkan saksi. Itu pulang ganti gitu. Jadi harus apa? Harus gantian dan semua dilihat gitu. Nggak cuma melihat yang satunya dibiarkan aja. Yang ngomong juga nggak mau lihat, nggak boleh. Ya, filah itu memperhatikan. Juga harus apa? Harus sama. Ya. Kemudian yang terakhir, wala yajuzu an yaqbalal hadiyah, dan tidak boleh menerima hadiah min ahli amalihi, dari orang yang berada di pekerjaannya. Maksudnya orang yang berada di pekerjaannya itu orang yang berada di wilayah hukum hakimnya itu. Di wilayah hukum kan hakim kan ditempatkan di sini, kan punya wilayah hukum masing-masing. Gitu. Nah, maka kalau misalkan ada orang bersengketa, kemudian memberikan hadiah kepada hakim, maka tidak boleh secara mutlak. Ketika kasusnya sedang berlangsung, ya tidak boleh memberikan secara mutlak. Baik biasanya orang itu sebelum ada kasus memberikan hadiah atau enggak. Jadi misalkan aku hakim, awakmu yang kasus gitu ya, kasus. Biasanya sudah langganan, aku biasanya ngeteri aku misalkan buah lah. Ya, mungkin setiap minggu atau apa habis panen, habis metik dikirim ke rumah, terus ada kasus. Terus seperti biasa awakmu ngirim buah mana? Maka saya bagi hakim nggak boleh. Loh biasa nih, nggak. Karena sekarang sedang ada kasus.
Iya, nggak boleh. Ya, maka tidak boleh menerima ketika kasus itu berjalan, baik biasanya sudah memberi atau tidak memberi. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, wala yajuzu an yaqbalal hadiyah min ahli amalihi. Ya. Tidak boleh menerima hadiah ketika kasus itu sedang berjalan atau berlangsung. Ataupun di luar itu, misalkan orang luar nggak ada kasus, nggak ada apa, kasih hadiah yang masalah. Ya, menerima misalkan dari masyarakat sekitar yang masalah. Ya, selama apa kasusnya tidak berlangsung. Demikian Allah taala alam. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam.